Luar biasa. Ivan mau pimpin doa. Amin. Oke, ini kita kan malam nanti mau konser dalam rangka sekalian ulang tahun Slang ke-40. Bukan konser ulang tahunnya, tapi launching album, rilis party sekalian ulang tahun ke-40 Slang. Bagaimana? Saya tanya ke Bim Bim dan kakak dulu, 40 tahun bermain musik dalam satu band, seperti apa rasanya? Rasanya happy, apa? The best job in the world. Bisa, namanya aja bukan kerja band tapi main band. Setiap hari main terus, gimana nggak happy? Setiap hari keliling dunia terus, dan dapat duit banyak lagi. Kakak? Iya, makanya itu kata-kata main band itu jangan berubah sih. Jadi kita terus rasanya tuh kayak main-main gitu, main-main terus apa namanya, walaupun yang dia bilang tadi ini sebenarnya best job in the world, tapi mood kita selalu berusaha untuk kita tuh kalau berkumpul berlima itu udah kayak di apa namanya, di area tempat bermain apa di playzone Di playground. playground iya kayak gitu. Jadi kita selalu moodnya seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana 40 tahun main terus ya makes me happy lah, seru-seru terus. Best job in the world ya. Meskipun kalian belum pernah merasakan pekerjaan lain kan seumur hidup. Saya ada yang lebih best lagi. Saya tahu ada. Itu lo ya. Tapi lo sendirian. Kita cuma ketawa-ketawa doang. Sendirian lagi. Kita rame-rame. Iya deh, gue gak ada temennya. Kalau Rido kan bilang separuh hidup, lebih dari separuh hidup dihabiskan buat slang. Iya. Seperti apa tuh rasanya? Gue bayangkan udah habis bareng slang. Jadi kalau buat gue sih 40 tahun ini gift terbesar dari Tuhan buat gue sebenarnya. Karena kita masih bisa sampai sekarang, masih terus bikin album, masih bareng-bareng terus, masih manggung. Ya tadi main-main tuh benar-benar kalau dibilang ini best job in the world, ya benar sih gue ngerasain itu juga. Karena kita ketemu dengan orang-orang baru, bikin happy orang di depan tuh kayak impact ke kita juga jadi lebih baik sebenarnya kalau bahasa kayak gitu. Gitu. Ivan 40 tahun umur slang apa artinya buat lo? Ya, gue bersyukur pasti. 27 tahun bersama slang menemani Bimbing dan kakak bermain-main sambil juga jadi tempat gue belajar tentang kehidupan sih. Jadi gue banyak banget karena perjalanan gue di slang kan dari era yang dulu sampai sekarang sampai yang kita mau menjelang ke masa depan, ini sangat mengasihkan dan menantang dan tetap bermain-main. Menantangnya dari sisi apa, Pak? Ya masih ada tahun-tahun berikutnya kan. Kita masih insya Allah masih ada 40 tahun ke depan lagi. Oh ya, menantang itu slang itu bukan hanya musik, tapi kita memberikan sesuatu di dalam musik akhirnya bisa membuat perubahan, bisa membuat pergerakan, bisa membuat semangat, bisa membuat budaya melakukan kerja budaya dan bisa merubah pola pikir manusia lewat musik. Industri musik seperti apa sekarang setelah 40 tahun slang? Industri musik beda ya. Sekarang udah di dunia digital, jadi tapi lebih cepat dan lebih mudah untuk istilahnya berkomunikasi dengan penggemar atau menyebarkan informasi atau karya kita juga dengan cepat gitu. Kita pernah eksperimen mau manggung di Monas, acara private sih, tapi kita nggak promoin. Coba yuk kalau kita siang-siang promoin abis zuhur, malam rame nggak? Rame. Itu adalah kekuatan digital. Tapi pernah merasa gegap budaya nggak dengan perkembangan digital yang begitu pesat?
ya apa? Kita ngelewatin dari zaman kaset. Betul. Ya. Memang semuanya DVD. proses kreatif berubah, penggarapan sebuah album berubah, cara berpromosi berubah, audiensnya juga berubah. Makanya kita berusaha untuk terus keep up tuh sebetulnya. Setiap tahun punya album, setiap tahun bikin karya itu sebetulnya kita sambil belajar dan mempelajari medan terus gitu. Kalau mungkin kalau kita sempat berhenti atau kita liburan lama ya pasti kita ketinggalan banyak jauh gitu. Teknologinya, audiensnya, terus cewek-cewek cakep keburu tua. Itu bener. Kan masih ada yang muda ya. Intermezzo. Bagaimana cara kalian tetap relevan setelah 40 tahun ini? Relevan masih diterima oleh zaman. Nggak pernah berhenti. Kita nggak pernah berhenti. Paling lama aja ya, bikin album aja paling lama 2 tahun. Cuman ya kan. Jadi selalu setiap tahun atau setiap 2 tahun punya album baru. Dan itu di panggung, di TV itu nggak pernah berhenti. Jadi seperti kakak tadi bilang, kita terus berada di atas panggung terus sehingga nggak berhenti. Yang kita sampaikan juga hal-hal yang aktual pastinya, jadi pastinya akan relevan sesuai dengan jalan. Biasanya ngobrol sama anak-anak juga banyak dapat insight gitu. Ngobrol sama anak sendiri, yang cewek lah, yang cowok lah, tentang romance lah, tentang sosial youth gitu. Itu lumayan lah anak-anak ngasih insight buat kita endapin sih sebetulnya, nggak kita langsung terima. Tapi biasanya kan makanya selain itu berusaha untuk setiap akhir tahun atau setelah pertengahan baru kita mulai proses kreatif, karena kita biarin endap dulu nih masukan-masukan orang, obrolan-obrolan kita sama orang, sama anak, sama everybody gitu. Terus setelah tengah tahun baru kita mulai proses kreatif kita. Selalu setelah Juni mulai. Right. Betul. Ini album yang ke-25. Ke-25. Berarti Juni tahun lalu mulai digarapnya mulai bulan Januari 2023. Kita udah masuk studio di Puncak di villanya Ivan. Ada masa-masa ajaib soalnya 2 tahun ke belakang, 2-3 tahun ke belakang. Jadi nggak usah album musim aja berubah ya. Jadi album kita yang kali ini mundur ke Januari 2 minggu gitu nih. 5 hari kita kerjain. Pokoknya Januari 2023 itu udah beres aja nih album. 5 hari workshop dan Rekamannya workshop, tracking, latihan, rekam. Terakhir kalian melakukan proses rekaman seperti ini tahun berapa? Yang workshop kumpul di satu tempat? Terakhir Slanking Forever ya, di Solo. Itu tahun 2017. Kita rekaman di Lokananta. 6 tahun berselang berarti ya? 6 tahun berselang kita gitu pengen lagi ke gunung karena emang niat naik gunung. Yang selama ini di bawah, sekarang kita naik gunung. Orang padahal minta selain turun gunung. Kalau negara genting baru turun dari. Emang kemarin belum genting. Sabar dong. Nih, itu ini Bibi mau jawab loh, jangan ditahan loh. Oh dia nanti Dia udah tahu. sikat mas. Dia masih. Emang belum genting kok negara kemarin. Belum, dikit lagi. Kenapa judulnya joget? Pakai D ya, joget. Dari segi musik ini adalah perubahan banget, eksperimen banget, absurd banget kata orang, kata beberapa orang yang dia dengar, dan Indonesia banget, dan memang musik joget. Jadi udah belum dikasih dengar ya? Belum. If you love Ini Wardan udah masuk situ belum, Bang? Belum. Belum. Oh, nanti akan dengar sendiri, ada 9 track di situ.
Ya kalau udah dengar If You Love Me, semuanya hampir semua seperti itu. Itu kan nuansanya mirip dengan orkes sakit hati ya. Yes, Ya. yes. Jadi Indonesia tetap rock and roll, tapi bikin joget. Kita sebenarnya pengen liriknya 50% Indonesia, 50% bahasa Inggris. Kita mau coba apa istilahnya? Pengennya sih di organ Yamaha gitu. Kan ada bossa nova, rock and roll. Ada satu lagi beat drumnya namanya joget. Gitu. Mimpinya ke sana. Buat jadi template itu organ. Nah, jadi ada tempo baru di keyboard internasional yang namanya joget. Gitu. Dari mana itu munculnya inspirasi buat bikin musik seperti itu di album ini? Udah lama sih ya. Kita ngobrol udah lama. Cuman kepotong sibuk, kepotong next album yang beda konsep. Dan isi lirik dan judul album itu satir sebenarnya. Benar-benar kita apa istilahnya? Ya ditujukan buat siapa udah tahu lah gitu. Nah itu masalahnya kadang-kadang orang Indonesia suka nggak ngerti satir. Satir itu lawannya Seperti lagu yang kalian itu kan apa yang itu yang polis yang baik hati. itu satir. Ya cuma kan orang nggak ngerti itu satir. Oh gitu ya. Tapi ketika diterangin bahwa itu satir, jadi tidak satir. Karena diterangin. Kalau terangnya Harusnya kan ya, kalau nggak diterangin dituduh. Allah gelap, Allah gelap. itulah resikonya. Memang jadi nuansanya seperti itu, apa bikin orang joget gitu. Iya. Apa yang ingin kalian capai dengan menghadirkan musik seperti itu? Dulu tuh kita obrolan kreatifnya adalah kok kayaknya bangsa ini mulai paling gampang caci mencaci gitu, mencaci maki dimanapun deh, di sosial media, di luar sana orang kayaknya gampang banget kesulut emosi gitu loh. Terus kita mesti ngeluarin sesuatu yang bikin orang ini dong kalau dengerin lagu baru kita tuh nggak sempat berpikir apa langsung pengen joget gitu lah. Itu proses obrolan kreatif seperti itu. Akhirnya ya udah bikin musik yang full Walaupun liriknya galak tapi joget. Gitu. dedikasikan untuk orang-orang yang orang Indonesia kan justru sama sebuah jogetan tuh sebenarnya deket gitu loh. Tarian banyak, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya tarian penyambutan, tarian happy, tarian sedih, semua pakai tarian. Ini kita keluarin baru lagi nih untuk orang Indonesia dengan lirik lagu yang seperti itu.